Kembali lagi bersama channel Mister Fisika, tempat belajar fisika secara mendasar. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya gerak jatuh bebas. Nah, untuk rumus gerak jatuh bebas ini nanti ada kaitannya loh dengan rumus gerak lurus berubah beratur yang udah kita bahas di episode sebelumnya. Wah, gimana tuh? Yuk, simak. Jadi pertama, kita bertanya, apa sih itu gerak jatuh bebas? Nah, gerak jatuh bebas itu artinya adalah gerak jatuh suatu benda. Oke, jadi gerak jatuh suatu benda. Seperti dengan namanya, udah jatuh, bebas lagi gitu kan. Jadi gerak jatuh suatu benda. Nah, dan percepatannya gimana? Percepatannya gimana sih? Percepatannya itu konstan. Nah, ini dia. Makanya ada kaitannya kan dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, percepatannya itu konstan. Percepatannya konstan. Dan ini biasanya dinamakan dengan percepatan jatuh. Jadi ini sering disebut dengan percepatan jatuh. Percepatan jatuh. Jadi misalkan nih, ya, jadi misalkan di sebuah, anggaplah kita tuh misalkan kita berdiri di sebuah tangga yang mungkin cukup tinggi, atau suatu bangunan gitu yang bisa kita naiki gitu. Terus kita memegang sebuah bola gitu. Nah, bolanya itu kita lepaskan ke bawah. Nah, itulah dia sederhananya arti tentang gerak jatuh bebas tadi. Jadi kita tuh menjatuhkan suatu benda, ya, gerak jatuh bebas. Jadi gerak jatuh suatu benda, dan sesuai dengan namanya, jatuh bebas, jatuh dan bebas. Jadi bendanya itu udah jatuh, bebas lagi. Nah, kan gitu. Dan dia tuh jatuhnya itu, ya, dia mengalami percepatan, dan percepatannya itu konstan, dan sering disebut dengan percepatan jatuh. Dan percepatan jatuh bebas ini itu tuh sering dinamakan percepatan akibat gravitasi bumi. Percepatan akibat gravitasi bumi. Bumi. Pertanyaan adalah, kenapa dinamakan percepatan akibat gravitasi bumi? Karena penyebabnya itu adalah gaya tarik bumi. Oke, gaya tarik bumi. Nah, sekarang pertanyaan adalah, kalau misalnya kita lempar bola, terus kita lemparkan paku gitu kan, yang kecil gitu, paku. Terus kita lemparkan misalnya buah apel misalnya, kita jatuhkan ke bawah gitu kan. Percepatan jatuh bebasnya itu dipengaruhi nggak sih sama bentuk-bentuk benda yang kita jatuhkan tadi? Ada bola, ada paku, ada apel. Jawabannya tidak. Jadi apa yang mempengaruhi percepatan jatuh bebas? Percepatan jatuh bebas itu hanya satu, pengaruhnya adalah letak benda, artinya ketinggian di letak benda. Jadi semakin tinggi benda yang dijatuhkan, ya, semakin kecil percepatan jatuh bebasnya. Oke. Dan percepatan jatuh bebas ini itu konstan. Jadi percepatan jatuh bebas itu kita anggap konstan. Nah, teman-teman, itu dia tadi arti daripada gerak jatuh bebas. Cukup bayangkan aja, gerak jatuh bebas itu, ya, gerak jatuh bebas itu adalah gerak benda yang jatuh secara bebas gitu. Dia gerak bendanya yang jatuh secara bebas. Jadi dia jatuh dan bebas gitu. Kita lepaskan benda itu dari tangan kita, atau mungkin ada buah yang lepas dari pohonnya. Nah, jadi buah-buah yang lepas dari pohonnya itu disebutkan dengan gerak jatuh bebas. Jadi gerak jatuh suatu benda, jadi bendanya itu jatuh gitu.
dan dia memiliki percepatan gitu. Percepatannya itu adalah percepatan jatuh karena gerakannya kan jatuh, dan percepatan ini dinamakan dengan percepatan jatuh. Dan percepatan jatuh ini percepatannya konstan. Pertanyaannya, berapa besar percepatan jatuh bebas di permukaan bumi gitu kan? Jawabannya adalah disimbolkan dengan G. Kalau misalnya tadi kita digerak lurus berubah beraturan, percepatan itu kan simbolnya A. Kan itu kan digerak lurus berubah beraturan. Nah, digerak jatuh bebas, percepatan jatuh bebas itu disimbolkan dengan G. Itu huruf G ya. G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, atau sering dibulatkan itu menjadi 10 meter per second kuadrat. Nah, kalau misalkan ada benda nih kita lemparkan ke atas, dia mengalami percepatan jatuh bebas nggak? Iya, dia mengalami percepatan jatuh bebas. Kenapa? Karena percepatan jatuh bebas itu kan nanti bakal mengurangi kecepatan bendanya. Jadi misalkan nih kita misalnya kita berdiri nih, ya misalnya kita nih berdiri, terus kita punya bola, terus kita lemparkan dia ke atas. Nah, logikanya adalah ketika kita lemparkan ke atas, pasti kan percepatan jatuh bebas yang mengarah ke bawah, kan ada percepatan jatuh bebas tuh yang mengarah ke bawah. Dia kan akan mengurangi kecepatan benda si bola ini yang bergerak ke atas. Sampai nanti lama-lama dia melambat sampai nanti dia berada di titik puncak. Nah, dari titik puncak inilah dia nanti kecepatannya 0. 0, baru nanti dia jatuh ke bawah. Dan di jatuh ke bawah inilah gerak jatuh bebasnya gitu. Disinilah dia mengalami percepatan jatuh bebas. Nah, kita bayangkan aja ketika kita main bola, ketika kita melempar bola ke atas, pasti kan bolanya itu kita pernah lihat kan kalau dia tuh berhenti sesaat itu dan sangat cepat sesaatnya, terus dia turun lagi ke bawah. Jadi benda apapun yang kita lemparkan ke atas, pasti nanti dia jatuh lagi ke bawah. Nah, penyebab dia bisa jatuh lagi ke bawah yaitu karena ada percepatan jatuh bebas yang mengarah ke pusat bumi itu. Itulah jadinya dia kan makin lama bergerak ke atas, semakin melambat sampai berhenti dan dia jatuh bebas. Kan nggak pernah kan kita lempar bola terus bolanya itu nggak balik-balik ke bumi, kan nggak pernah kan, tapi kan selalu bolanya itu kembali dia ke bumi, kembali dia ke pusat bumi. Nah, jadi kalau untuk rumusnya gimana? Tadi di awal sempat kita singgung bahwasanya rumus untuk gerak jatuh bebas ini itu ada kaitannya dengan rumus gerak lurus berubah beraturan di episode kita sebelumnya. Iya, ada. Di mana rumus gerak lurus berubah beraturan kita tulis. Yang di episode sebelumnya apa coba? V sama dengan V0 tambah HT. Ini kan gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Ini bisa nggak kita pakai di rumus gerak jatuh bebas? Jawabannya bisa banget. Oke, bisa banget. Nah, jadi apa? Jadinya VY sama dengan ya V0Y dikurang GT. Loh, kok gitu sih? Kok jadi VY gitu? Nah, teman-teman ingat nggak waktu kita menggambar grafik? Waktu kita menggambar grafik kan ada sumbu seperti ini kan. Nah, ini kan sumbu X yang mendatar dan ini kan sumbu Y gitu. Jadi kan gerak jatuh bebas itu arahnya arah sumbu apa? Arah sumbu Y atau arah sumbu X? Ketika kita melihat misalnya bola yang jatuh, buah yang jatuh, kan dia berada di sumbu Y kan. Kan nggak pernah kita lihat buah jatuh dari pohonnya. Misalnya ada buah jatuh dari pohonnya, tiba-tiba dia bergerak jatuh bebas ke kanan atau misalnya ke kiri, kan kita nggak pernah lihat kan. Tapi kita selalu melihat bahwasanya ketika buah jatuh dari pohonnya pasti ke bawah, yang artinya dia sejajar dengan sumbu Y gitu. Itulah dia kenapa V-nya itu VY, maksudnya
kecepatan di sumbu Y. Jadi V0-nya itu kecepatan awal di sumbu Y. Artinya gerak jatuh bebas itu selalu di sumbu Y, yang gitu. Terus ini kok bisa minus? Nah, kita selalu konsisten ya teman-teman. Arah di kanan itu positif, arah di kiri itu negatif, arah di atas itu positif, arah di bawah itu negatif. Jadi karena bendanya itu bergerak ke bawah, mengarah ke bawah, berarti kan dia mengarah ke sumbu negatif gitu. Jadi makanya di situ minusnya itu adalah menandakan bahwasannya benda itu bergeraknya ke bawah gitu. Bergerak bebasnya itu ke bawah gitu. Dan bagaimana dengan rumus yang kedua gitu? Yang digerak lurus berubah beraturan kita sebelumnya apa coba? X sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. X dia kan bergerak lurus karena dia di sumbu X, tapi ini gerak jatuh bebas, dia bergeraknya di sumbu Y. Berarti jadi apa teman-teman? Berarti jadi Y sama dengan X0 nya berarti jadi Y0 tambah V0YT nah itu kan tadi tambah setengah AT kuadrat. A nya itu kita rubah dia jadi minus G. Jadi teman-teman jangan bingung dengan tanda ini. Jadi maksudnya minus G itu, adalah karena dia bergerak ke bawah gitu, bergerak ke bawah gitu. Dan kita tetapin kalau sebelah kanan itu positif ya, kalau di sumbu-sumbu itu ya, kita tetapkan bahwasanya di sumbu-sumbu itu sebelah kanan positif, sebelah atas positif, sebelah kiri negatif, sebelah bawah negatif. Karena dia bergeraknya ke bawah ya dia negatif jadinya. Berarti dikurang ya setengah G T kuadrat. Nah, inilah dia dua rumus dari gerak jatuh bebas. Nah, ada kaitannya kan dengan gerak lurus berubah beraturan rumusnya. Inilah dia. Bedanya dia bergerak di sumbu Y gitu. Karena kan kita nggak pernah kan nengok ada itu pohon, itu apelnya atau mangga itu mau jatuh lah dari pohonnya. Terus waktu misalnya ada pohon gitu kan, ada pohon, terus ada buah mangga, terus mangganya jatuh, tiba-tiba bergerak dia ke kanan, kan nggak pernah kan kita lihat. Terus bergerak dia ke kiri gitu kan nggak pernah. Kita selalu melihat ya buah ya jatuh ke bawah gitu. Buah kelapa pun jatuh dari pohonnya selalu jatuh ke bawah gitu kan. Apel pun jatuh selalu ke bawah. Terus kita lemparkan bola dari atas bangunan pun ya ke bawah. Nggak pernah kan kita lihat kalau kita lemparkan bola dari atas tiba-tiba bolanya bergerak ke kanan gitu kan, nggak pernah. Tapi dia selalunya bergerak ke bawah. Itulah dia kenapa dia jadi VY. Dan di rumus yang GLBB yang awalnya jadi X jadi Y. Dan percepatannya A berubah jadi G karena dia kan percepatan jatuh bebas disebabkan oleh gaya tarik bumi. Jadi makanya disebutnya dengan percepatan akibat gravitasi bumi, disimbolkan dengan huruf G kecil besarnya 9,8 meter per second kuadrat atau sering dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Nah, tinggal dirubah aja, yang awalnya V0 tambah AT berarti V0Y, kecepatan mula-mula di sumbu Y, tambah AT berarti jadi minus GT, minus karena dia bergerak ke bawah seperti yang kita jelaskan tadi. Di sebelah kanan sumbu positif, di sebelah atas sumbu positif, di sebelah kiri sumbu negatif, dan di sebelah bawah sumbu negatif. Karena dia bergerak ke bawah, dia jadinya kita rubah jadi tandanya negatif. Dan di sini kita harus konsisten. Kalau yang bawah itu negatif ya negatif gitu. Kalau yang atas itu positif ya positif. Arahnya. Ketika arahnya bergerak ke bawah negatif, ketika dia bergerak ke atas positif. Jadi yang awalnya X dirubah jadi Y, jadi sama dengan Y0 tambah V0YT dikurang setengah GT kuadrat. Oke? Nah, itulah dia dua rumus gerak jatuh bebas. Oke? Dan ingat ya teman-teman, satuan daripada percepatan jatuh bebas itu selalu meter per second kuadrat, dan kecepatan mula-mula itu meter per second. Oke? Kecepatan akhirnya juga meter per second. Dan Y ini artinya ketinggian pada waktu T ya dalam meter. Ini ingat ya, satuan SI, standar nasional meter
Ini juga ketinggian mula-mula dan itu dalam meter, dan waktu itu dalam second. Oke. Ayo kita ke contoh soal supaya kita bisa lebih memahami lagi ini apa maksud daripada gerak jatuh bebas itu sendiri. Oke. Kita ke contoh soal. Jadi ada sebuah cerita nih. Jadi ada benda nih. Jadi ada benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Nah, ini dia. Oke, kita tulis dulu. Ini yang harus teman-teman pahami tentang gerak jatuh bebas. Jadi ada benda dijatuhkan. Benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Oke. Seringnya untuk gerak jatuh bebas itu soalnya itu bahasanya itu seperti ini gitu. Ada benda yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Artinya ketika benda itu nggak punya kecepatan awal, kita bisa indikasikan dia, ini masuk ke gerak jatuh bebas gitu. Oke, jadi di sini soalnya adalah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari puncak suatu gedung. Terus pertanyaannya adalah tentukan posisi. Nah, jadi nih pertanyaannya adalah tentukan posisinya itu berapa. Nah, posisinya itu berapa setelah dia waktunya itu 1 detik, kemudian setelah dia waktunya itu 2 detik, kemudian 3 detik gitu. Nah, dengan nilai percepatan jatuh bebasnya itu ya yang diakibatkan oleh gravitasi bumi itu adalah 9,8 meter per second kuadrat gitu kan. Nah, ambil titik acuannya itu dari tempat benda dijatuhkan sehingga kecepatan mulanya itu sama dengan 0. Jadi titik acuannya itu adalah titik acuannya itu adalah tempat benda dijatuhkan. Jadi tempat benda dijatuhkan. Kemudian karena titik acuannya itu di tempat benda dijatuhkan, artinya ketinggian mula-mulanya jadinya 0 gara-gara ini. Jadi gara-gara ini ketinggian mula-mulanya itu sama dengan 0. Jadi ketinggian mula-mulanya itu sama dengan 0. Nah, ayo kita jawab soal ini. Kita jawab. Oke. Pertama, kita tuliskan semua informasi daripada soal itu gitu. Pertama percepatan jatuh bebasnya, nilai percepatan jatuh bebasnya itu ada 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian bendanya itu dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Berarti V0y-nya adalah V0-nya itu sama dengan 0. Nah, karena tadi dia di soal itu disebutkan kalau titik acuannya itu dari tempat benda dijatuhkan, jadinya ketinggian mula-mula benda itu sama dengan 0. Berarti Y0-nya sama dengan 0. Kemudian untuk waktunya itu ada 1 detik, 2 detik, dan juga 3 detik. Jadi T1 itu sama dengan 1 second, T2 itu sama dengan 2 second, dan T3-nya itu sama dengan 3 second. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana? Pertanyaannya adalah posisinya. Jadi kita jawab ya. Nah, posisinya. Kita tuliskan rumus yang Y. Kita tuliskan dulu semua rumusnya. Oke, sama seperti kita tadi menyelesaikan soal gerak lurus berubah beraturan, kita tuliskan semua rumusnya. Ada VY sama dengan V0Y dikurang G GT. Kemudian ada Y sama dengan Y0 tambah V0YT kurang setengah GT kuadrat. Nah,
di sini kan yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah posisi. Kalau misalnya ditanyanya posisi, berarti dari dua rumus ini yang kita pakai adalah untuk yang Y. Karena kalau yang V ini kita di pertanyaannya udah kecepatan gitu kan, kecepatan pada saat T sekian. Tapi di sini kita ditanya posisi, berarti rumusnya adalah Y sama dengan Y0 tambah V0 YT kurang setengah GT kuadrat. Jadinya kita tulis deh, Y sama dengan Y0-nya, karena tadi untungnya kita dimudahkan oleh soal ya. Untungnya kita dimudahkan oleh soal. Soalnya itu menyebutkan bahwasannya titik acuannya itu adalah tempat benda dijatuhkan. Jadinya ketinggian mula-mulanya sama dengan 0. Jadi berarti sama dengan 0 tambah V0 YT. V0 YT. V0-nya katanya tadi disebutkan bendanya itu dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Berarti ya 0 kali T kurang setengah GT kuadrat. Artinya jadi ini 0 tambah 0 0 kurang setengah GT kuadrat. Jadi kita masukkan deh satu-satu. Yang pertama 1 second. Berarti kita tuliskan E1 sama dengan ketika dia 1 second. Berarti kali 9,8 kali 1 kuadrat sama dengan ini nanti kita hasilkan dapatnya jadi minus 4,9 meter. Oke. Terus kemudian yang kedua Y2 ada minus minus setengah GT kuadrat 9,8 kali 2 kuadrat berarti sama dengan sama dengan minus 19,6 meter. Kita akan dapatkan hasilnya 19,6 meter. Terus kemudian yang ketiga minus setengah GT kuadrat minus 2 kali 9,8 kali T ketiga ada 3 kuadrat. Nanti kita akan dapatkan hasilnya jadi minus 44,1 meter. Jadi ketika dia 1 second, posisinya itu adalah minus 4,9 meter. Ketika dia 2 second, posisinya itu adalah minus 19,6 meter. Kemudian ketika dia 3 second, posisinya adalah minus 44,1 meter. Nah, inilah jawabannya teman-teman. Udah dapat kita. Dan sekarang pertanyaannya negatifnya itu maksudnya apa? Jadi tanda negatifnya itu maksudnya adalah letak titiknya itu berada di bawah titik acuan. Jadi kalau misalkan nih kita nih ada di puncak sebuah gedung nih, gitu. Nah kita tuh melemparkan sebuah benda, anggaplah bola. Kemudian dia kan jatuh ke bawah tuh. Nah inilah dia. Nah, jadi sepanjang dia jatuh ini, kan dia pasti memiliki waktu kan. Jadi awalnya dari 1 second, baru habis itu kemudian 2 second, kemudian 3 second gitu kan. Jadi kan semakin ke bawah semakin jauh gitu. Nah, jadi awalnya yang di 1 second itu dia 4,9 meter di sini. Kemudian setelah 2 second ada 19,6 meter. Makin lama kan makin jauh kan. Di 3 second aja dia udah sampai 44,1 meter. Ini cepet banget nih. Dan minus artinya dia berada di bawah titik acuan. Nah, ini kan titik acuannya nih. Ini kan titik acuannya. Nah, inilah dia. Jadi di sini kan kalau kita lihat di sini kan dia udah masuk di sumbu negatif gitu. Dan ini adalah sumbu positif gitu kan. Jadi tanda negatif itu adalah dia terletak di bawah titik acuan. Nah, jadi itu teman-teman tentang gerak jatuh bebas. Jadi ingat aja ya, gerak jatuh bebas itu artinya benda yang jatuh dan bebas gitu. Dan dia ada percepatan di situ. Percepatannya konstan. Dan percepatannya itu akibat gravitasi bumi. Diakibatkan oleh gaya tarik bumi. Makanya dia sering disebut percepatan akibat gravitasi bumi. Jadi ingat aja, kita kan ada gravitasi ya di bumi ini. Itulah yang menyebabkan benda tersebut itu jatuh bebas gitu. Dan mengakibatkan percepatannya konstan. Dan
Dan untuk nilai percepatan jatuh bebasnya itu 9,8 meter per second kuadrat. Pertanyaannya adalah kalau misalnya nggak dikasih tahu di soal nilai percepatan jatuh bebasnya, langsung kita pakai yang 10. Kita pakai yang pembulatannya, oke? Jadi nilai percepatan jatuh bebasnya itu 9,8 meter per second kuadrat dan sering dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Untuk rumusnya itu sama dengan rumus GLBB, tapi bedanya nilai A-nya kita rubah jadi minus G. Ingat ya, minus ini artinya bendanya itu bergerak ke bawah dan kita harus konsisten nih. Ya, kalau di sumbu itu yang bawah itu negatif, yang atas itu positif. Dan sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Dan Y itu maksudnya adalah dia itu bergerak di sumbu Y, karena kita nggak pernah kan nengok buah apel jatuh dari pohon tiba-tiba dia bergerak ke kanan gitu kan. Kita lihat dia bergeraknya terus ke bawah. Nah, itulah dia. Jadi untuk rumus gerak jatuh bebas ada VY sama dengan V0Y kurang GT dan Y sama dengan Y0 tambah V0YT kurang setengah GT kuadrat. Kemudian ini contoh soalnya, dan teman-teman analisa nih dari soalnya itu dia minta apa. Kalau posisi berarti kita pakai rumus ini, gitu kan? Oke, dan kebetulan ini cukup mudah gitu soalnya. Nggak ada kecepatan awalnya, terus kemudian titik acuannya juga tempat benda dijatuhkan sehingga Y0-nya itu sama dengan 0. Jadi itu kita tinggal cari posisinya doang. Kalau misalnya soalnya agak sulit, mungkin kita harus pakai kedua rumus ini gitu. Dan di sini dari soal ini kita udah dapat nilai posisinya dengan nilai negatif, maksudnya dia berada di bawah titik acuan. Dan di sini logis ya teman-teman, dari T-nya 4,9 meter, makin ke bawah makin panjang T-nya, makin jauh juga dia jatuhnya. Nah itu dia, sekian untuk gerak jatuh bebas. Oke, semoga kita bisa memahaminya dengan baik, semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik, dan stay tune terus di channel Mr. Fisika karena akan banyak sekali materi-materi fisika yang berguna. Kita belajar fisika secara mendasar. Sekian dan terima kasih.